يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karomah ke-81, hutang 21 juta terbayar. Kisah nyata ini diceritakan kepada penulis oleh seorang keponakan dari Bapak Haji Lukman Adi, orang Barabai yang sudah lama mukim di Surabaya. Ketika haul Sayyid Hamid Bak Syaiban Pasuruan, Bapak Haji Lukman Adi ikut serta hadir. Sebelum acara, beliau terlebih dahulu sowan kepada seorang Habib di Pasuruan bernama Habib Maksum. Beliau tidak tahu famnya. Di rumah Habib itu terjadi dialog. Habib berkata, "Sampean asli mana?" Haji Lukman, "Banjar." "Martapura." Haji Lukman, "Jauh lagi, Barabai, hulu Sungai Tengah." Habib, "Kenal Guru Zaini?" Haji Lukman, "Kenal, tapi tidak pernah berguru langsung." Berkata lagi Habib, "Beliau itu waliullah." Haji Lukman menjawab, "Dari mana jenengan tahu kalau beliau itu wali?" Habib berkata, "Tadinya saya tidak percaya kewalian beliau. Hati saya berkata, jika betul beliau wali, maka hutang saya 21 juta terbayar. Saya lalu berkunjung ke sekumpul dan disambut oleh beliau. Setelah bercakap-cakap beberapa saat, tiba-tiba datang seseorang membawakan selembar cek kepada beliau. Beliau lalu menyerahkan cek itu kepada saya sambil bilang bahwa cek ini untuk melunasi hutang saya. Saya kaget karena jumlahnya persis dengan hutang saya, padahal saya tidak menceritakan hutang saya itu kepada beliau. Sejak itu saya sangat yakin beliau itu waliullah." Karomah ke-82, bangsa jin hadir di majelis pengajian sekumpul. Seorang ulama yang memiliki murid bangsa jin bukan merupakan hal yang salah, bahkan itu merupakan keistimewaan tersendiri. Berdakwahnya menjangkau hingga ke alam sana. Sejak masa Rasulullah, banyak bangsa jin yang menyatakan keimanan dan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan menurut Rasulullah, sambutan mereka dalam menerima Islam justru lebih semarak daripada bangsa manusia. Banyaknya jemaah majelis pengajian Musholla Ar-Raudah yang hadir ternyata tidak menyurutkan keinginan beberapa jemaah bangsa jin untuk turut hadir di majelis ini. Menurut Abah Guru sekumpul, bangsa jin yang hadir ini kebanyakan adalah zuriat atau anak cucu Datu Bedok, jin dari Timur Tengah yang dulu berbaiat dan berjanji setia untuk berkhadam kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan seluruh zuriatnya. Datuk Bedok menurunkan 2 zuriat laki-laki, yaitu Abdul Qahar dan Abdul Qahir. 2 jin inilah yang selalu hadir di majelis sekumpul dengan anak cucunya. Mereka siap selalu untuk mengabdi dan berkhadam kepada para ulama zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karomah ke-83, pejabat yang datang sukses dalam jabatannya. Abah Guru sekumpul di samping karismanya yang luar biasa dan sangat dikenal penghormatannya kepada tamu, sehingga beliau kerap dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Sejak berdomisili di keraton, lebih-lebih ketika sudah pindah ke sekumpul, tak terhitung lagi tamu yang datang, baik tamu lokal dalam negeri hingga luar negeri. Mulai dari masyarakat biasa, kalangan artis dan selebriti, petinggi militer, para pejabat daerah, pejabat negara, dan para menteri hingga presiden dan wakilnya. Ada hal menarik yang nampak luput dari perhatian kita, bahwa pejabat yang datang dan minta doa restu ke sekumpul terlihat bertambah sukses dan bertambah tinggi jabatannya.
Contoh nyata adalah beberapa calon presiden seperti Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan lain-lain. Mereka datang minta doa serta minta restu kepada Abah Guru Sekumpul. Dan kenyataan yang ada bahwa mereka terpilih. Dr. Haji Hamzah Has sebelum mencalonkan diri sebagai wapres juga datang ke Sekumpul untuk minta restu Abah Guru Sekumpul. Para pejabat militer baik TNI maupun kepolisian. Melihat kenyataan ini, semua Pangdam 6 Tanjung Pura atau Kapolda yang berkunjung ke Sekumpul selalu menjadi pejabat tinggi di Jakarta. Setelah mereka menjabat di Kalsel, bagi sebagian orang hal itu boleh jadi dianggap suatu kebetulan. Namun bagi yang percaya dengan karomah, itu merupakan bagian dari karomah Abah Guru Sekumpul yang diyakini sebagai wali kamilul mukammal. Karomah ke-84, banyak selebriti bertobat di tangannya. Sebagaimana sudah kita maklum, Abah Guru Sekumpul di samping karismanya yang memang luar biasa, juga penghormatannya terhadap tamu, sehingga beliau kerap dikunjungi banyak tamu, baik orang biasa, pejabat maupun para artis dan selebriti. Sebagai tuan rumah yang baik, Abah Guru Sekumpul tidak pernah membeda-bedakan tamu yang sowan kepadanya, termasuk kepada para artis dan selebriti yang notabene kehidupan mereka penuh gemerlap dan sangat rentan dengan segala kemaksiatan. Dan itu membawa berkah yang luar biasa pada artis tersebut. Banyak dari mereka setelah berjumpa dengan Abah Guru Sekumpul merasakan suasana hati yang begitu damai, tenang, dan selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Contoh kecil, artis muda Nike Ardila setelah datang ke Sekumpul dan dibaiat menjadi anak angkat Abah Guru Sekumpul. Ia terlihat menjadi orang yang sangat genderung beribadah, suka berzikir, tidak lepas salat, dan kebiasaan baik lainnya. Hingga ia meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 1995 di usia 19 tahun. Makam bujangan yang sangat santun dan suka menyumbang bernama asli Nike Ratnadila ini kini diziarahi ribuan orang setiap hari. Hal seperti itu pula yang terjadi pada artis penyanyi Chris. Setelah datang ke Sekumpul, ia semakin mengerti makna kecintaan kepada Allah dan Rasul. Tak jarang ia menangis sendiri ketika berzikir dan bersolawat. Bahkan sebuah lagu yang ia ciptakan menjelang akhir hayatnya tentang Rasul membuatnya menangis. Konon lagu itu setiap kali dibawakannya tak pernah selesai sampai akhir karena selalu diiringi tangisnya yang tak tertahan. Contoh lain artis yang lebih glamor, Ratu Ngebor Inul Daratista, yang juga salah satu anak angkat Abah Guru Sekumpul. Sepulang dari Sekumpul ia terlihat sudah banyak berubah. Ia sudah mulai meninggalkan dunianya yang terlihat seronok. Ia ingin menata hidupnya dengan beribadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tak sedikit artis dan selebriti yang berubah berkat kedekatan mereka dengan Abah Guru Sekumpul. Seorang wali memang jika melihat wajahnya saja mengingatkan kita kepada Allah dan membuat si pendosa menjadi ahli taubat. Karomah ke-85 ditemui semua ahlul baqi saat di Madinah. Dalam suatu pengajian wanita di Musola Ar-Raudah setelah kembali dari melaksanakan ibadah umroh, Abah Guru Sekumpul bercerita bahwa saat di hotel, Abah Guru ditemui oleh semua ahlul baqi, gharqat, mereka yang berkubur di kuburan baqi Madinah, para sahabat Nabi maupun para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ya Latifan bil ibad